Puji Tuhan. Haleluya. 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 Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saya ucapkan buat kita semua ya. Pagi hari ini saya melihat kita semua penuh dengan wajah-wajah yang sukacita, Saudara. Ya. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan dan kita sudah juga diberkati dengan pujian penyembahan tadi, Saudara. Ya, saya sangat merasa diberkati dengan pujian penyembahan, dengan kesaksian dari seorang tante. Ya, Tuhan masih ada, Saudara. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, Tuhan tidak pernah biarkan kita. Saudara, saya rasakan itu secara pribadi, Saudara. Ya. Saudara, mungkin saya sudah pernah bersaksi kepada saudara, ya, bagaimana Tuhan pernah menjamah saya, Saudara, ya. Ketika saya punya gendang telinga bocor, ya. Ketika saya punya gendang telinga bocor, saya sempat masukin obat tetes telinga, Saudara. Nggak tahu, langsung sampai ke tenggorokan, Saudara. Karena udah bocor tenggorokannya. Tenggorokan, gendang telinganya, Saudara. Ya. Tapi puji Tuhan, cuma dengan memuji Tuhan pada hari Minggu di tempat saya, kami sedang memuji Tuhan, kami sedang menyembah Tuhan, sama seperti hari Minggu seperti ini, Saudara. Dan saya merasa Tuhan menjamah saya punya telinga ini, Saudara. Dan puji Tuhan, sekarang nggak bocor lagi saya punya gendang telinga. Haleluya. Ya, jadi kita yang datang pagi ini, ya, kita yakin bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Saudara. Amin. Ya, Tuhan yang ada sampai saat ini. Ya, Dia baik dan tetap baik untuk selama-lamanya, Saudara. Puji Tuhan. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, ya, yang pagi hari ini mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, sebelumnya tadinya saya cuma menawarkan untuk jual makanan, Saudara, ke Bapak Gembala, Saudara, karena memang ya saya terus terang kami sedang mencari dana untuk membayar kontrakan tempat kami beribadah, ya. Saya tawarkan, tapi Bapak Gembala, saya bilang kan kami sebenarnya cuma jual per cup, Saudara. Bapak Gembala pikir kami jual buat makan semua antar hari Minggu gitu, Saudara. Ya, tapi Bapak Gembala bilang nggak jadi. Dan saya pagi ini dikasih jadwal, Saudara. Saya sebenarnya nggak sangka-sangka, tapi saya tahu semua masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Ya, mungkin ada setahun yang lalu juga saya melayani tempat ini, Saudara. Karena saya pikir-pikir udah mau dekat-dekat saya ulang tahun, saya diundang oleh Bapak Gembala. Ya, dan puji Tuhan, ya, ada lagi di pagi hari ini semua karena pertolongan Tuhan, tentu semua karena mujizat Tuhan, ya. Kami boleh ada terus melayani Tuhan, ya, sama-sama dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala, ya. Kami ada di wilayah Banten, terus doakan kami hamba-hamba Tuhan yang ada di wilayah Banten, Saudara, ya, supaya kami boleh menjadi alat Tuhan, tentu, ya, menjadi alat Tuhan, menjadi berkat Tuhan untuk banyak orang, Saudara, ya. Mungkin cuma itu saja yang saya bisa sampaikan di awal, Saudara, dan kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, ya. Saya melihat ya jemaat-jemaat yang setia, ya, jemaat yang puji Tuhan aktif terus, Saudara. Ketika saya datang ibadah di tempat ini ada Oma di depan, Saudara, setia mereka, ya, puji Tuhan. Ya, setia terus sampai Tuhan datang, ya. Jangan pernah kita undur selangkah pun, ya, tapi kita mau tetap maju. Saudara, saya ada satu jemaat, satu keluarga, Saudara. Ibu, bapak, ibu, anak 2 beserta orang tua mereka. Cuma 5 jiwa ini yang terus menopang kami dalam melayani Tuhan, Saudara. Ya, setia terus mereka datang ibadah, Saudara, sampai detik ini. Ya, luar biasa ini keluarga ini, ya. Saya bilang penghiburan buat kami, Saudara, di dalam kami melayani pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Ibrani pasal yang ke-13.
Ibrani pasal yang ke-13. Kita akan lihat di ayatnya yang kelima, saudara. Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian, saudara. Ya, tidak mengapa saya undang kita bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang kelima. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Saudara, sekali lagi saya bacakan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara, garis bawahi kalimat ini. Karena Allah telah berfirman, ya. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Amin. Aku tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan ini masih tetap berlaku sampai saat ini. Amin. Ya, masih tetap berlaku sampai saat ini. Saya percaya kita ada, seperti pemimpin pujian tadi katakan, worship leader katakan, kita ada cuma karena anugerah Tuhan, saudara. Apa yang bisa kita banggakan? Apa yang kita mau sombongkan, saudara? Nggak ada yang kita bisa sombongkan. Kita hidup, bernafas sampai detik ini cuma karena anugerah Tuhan, saudara. Cuma karena kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai detik ini. Sebab itu firman Tuhan katakan, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Luar biasa, saudara. Amin. Saya percaya sampai detik ini kami boleh ada di bendang Tuhan, bisa melayani Tuhan karena Allah tidak membiarkan kami, saudara. Amin. Allah tidak membiarkan kami. Allah tidak meninggalkan kami. Dan saya percaya begitu juga kita yang datang di pagi hari ini. Kita ada karena Allah tidak membiarkan kita, saudara. Amin. Kita ada karena Allah tidak meninggalkan kita. Luar biasa janji firman Tuhan yang sudah ada 2000 tahun lalu tetap eksis sampai saat ini, saudara. Amin. Ya, saya sangat bersyukur, saudara. Seperti saya katakan tadi, kami melayani di perumahan Geria Permata, ya, yang banyak kali saya katakan nggak banyak, ya. Banyakan ini, saudara. Waduh, banyak jauh dari ini, saudara. Kami kalau datang paling nggak nyampe 10, sering 8, 10, saudara. Ya. Tapi kami boleh bertahan. Saya tahu semua karena dari Tuhan, saudara. Amin, saudara. Ya, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi, saudara. Karena saya lihat kebaikan Tuhan, ya. Pertolongan Tuhan begitu luar biasa kami alami di tengah-tengah melayani Tuhan. Sebab itu firman Tuhan katakan begini, saudara. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ya. Tuhan ingin berkata bagi kita yang datang di pagi menjelang siang hari ini, bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, saudara. Sehingga kenapa? Karena dia katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dengan lain kata, Tuhan ingin berpesan, Tuhan ingin mengatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang kita bisa banggakan, saudara. Amin. Tuhanlah satu-satunya yang bisa kita minta tolong, saudara. Tidak kepada siapa-siapa. Sebab itu dia katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Urusan kita bergumul, urusan kita berdoa, berseru saja kepada Tuhan, saudara. Hal yang pertama, bagaimana supaya kita bisa menerima janji Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak akan membiarkan dan Tuhan tidak akan meninggalkan. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin. Percaya kepada Tuhan, belajar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini, saudara, saya menjadi karena nggak ada orang seperti ini, saudara. Mungkin
ini satu-satunya di dunia, saudara. Ya, diperhadapkan kepada api, tapi mereka sangat yakin bahwa Tuhan akan menolong mereka, saudara. Ya, mereka begitu percaya sungguh kepada Tuhan, sehingga mereka katakan, kalaupun seandainya Tuhan tidak menolong, ya, mereka tidak akan menyembah patung buatan dari Raja Nebukadnezar, saudara. Bukankah ini satu komitmen mereka, saudara, yang luar biasa kepada Tuhan? Amin. Kita seringkali ya ada tawaran-tawaran dosa yang kecil-kecil, kita masih suka. Ya udah nggak apa-apa, kompromi deh sedikit dengan dosa. Ya kita kan seperti itu manusia, saudara. Ya ada tawaran untuk melakukan hal yang, tapi 3 orang ini tidak, saudara. Mereka benar-benar begitu percaya kepada Tuhan. Ya. Dan yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita bisa yang mengalami janji Tuhan, ya, Tuhan tidak membiarkan dan Tuhan tidak meninggalkan kita. Yang kedua, masih ada di ayat itu, saudara, di ayat yang di Amsal tadi, ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan apa, saudara, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Ya, bagaimana supaya kita bisa mengalami yang namanya penyertaan Tuhan, ya? Bagaimana supaya kita bisa mengalami bagaimana perlindungan Tuhan? Jangan pernah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Amin. Ya. Jangan pernah bersandar kepada pengertian kita sendiri, ya. Seringkali kita manusia, seringkali kita masih pakai logika kita, saudara. Ketika ada masalah, ketika ada persoalan, coba andalkan kekuatan sendiri. Ya enggak, saudara, ya? Seringkali seperti itu. Coba andalkan kekuatan sendiri, ya. Tapi mari kita mau andalkan Tuhan saja, saudara. Amin. Andalkan Tuhan saja. Karena saya percaya, saya sangat yakin, ketika kita andalkan Tuhan, kita tidak mengandalkan pengertian kita sendiri, kita akan melihat pertolongan Tuhan. Amin. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-4. 2 Raja-Raja pasal yang ke-4. Iya, ini mustahil, saudara. Ya, 2 Raja-Raja pasal yang ke-4 ayat 1. Saya bacakan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi janganlah terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah, dan lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara, kita melihat, ya, bagaimana seorang janda ini, yang saya katakan, dia tidak mengandalkan kekuatan dia sendiri, saudara. Ya, dia tidak andalkan dia punya kekuatan, saudara. Dia datang kepada Elisa. Dia katakan, ini masalah saya, ini. Saudara, Elisa katakan, sudah, apa yang ada di rumah kamu, itu kamu sediakan bejana-bejana. Dan saudara, mungkin kalau dia, kok seperti ini, ya, seperti ini yang dikatakan, saudara.
tapi dia menurut saja apa yang dikatakan Elisa. Dan saudara perhatikan ayat-ayat ini bagaimana dia boleh mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Amin. Dia tidak bersandar kepada kekuatan dia sendiri, tapi dia datang kepada Elisa, saudara. Dia datang kepada Elisa, dan Elisa dipakai Tuhan untuk bisa menolong seorang janda ini, saudara. Saudara ingin melihat pertolongan Tuhan? Amin. Saudara ingin melihat pertolongan Tuhan? Saudara tetap terus andalkan Tuhan. Jangan bergantung kepada pengertian kita sendiri, saudara. Ya, tapi kita mau bergantung kepada Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan kita, saudara. Nggak ada tempat lain hari-hari ini untuk kita bisa minta pertolongan, saudara, selain kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Kita mau datang mendekatkan hidup. Ya, selain kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, kita harus bersandar kepada Tuhan. Amin. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus mengakui Tuhan dalam segala laku. Amin. Akuilah dia dalam segala laku, saudara. Dan kita akan melihat janji Tuhan yang ada di Ibrani 13 tadi. Kita akan alami, saudara. Walaupun mungkin hari-hari ini kita sedang tidak baik-baik saja, saudara. Ya, ekonomi, ya, pekerjaan mungkin tidak baik-baik, tapi percaya Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Amin. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Sebab itu tetap terus percaya kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri, dan kita harus mengakui Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Ini mungkin firman Tuhan yang saya bisa bagikan di siang pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi pegangan buat kita, saudara. Amin. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan saudara, masalah saudara hari-hari ini. Tapi yang saya percaya, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib. Saudara, sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala, saya ingin menyanyikan satu pujian. Saya menang